Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Nayana Maruta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, subscribe, ataupun share. Dan kali ini saya akan membahas mengapa kita perlu submit atau upload footage ke Microstock. Tren foto sudah mulai menurun sejak tahun 2017 digantikan oleh footage. Teman-teman bisa lihat bahwa aplikasi yang ada saat ini seperti TikTok, YouTube, Instagram, bahkan iklan-iklan komersial baik di media sosial maupun di televisi umumnya lebih banyak menggunakan video dibandingkan dengan media foto. Dalam dunia videografi, istilah footage pasti kerap kita temui. Footage adalah bagian penting dari sebuah pembuatan video. Footage adalah video pendek dengan durasi 5 detik sampai 60 detik dan umumnya tanpa suara. Itu tadi adalah definisi footage di Shutterstock, teman-teman. Jadi saya sendiri bikin footage itu durasinya nggak sampai 60 detik. Nggak sampai 40 detik juga sih. Paling panjang itu kemarin bikin itu 38 detik. Itu footage cuci tangan. Dan sudah terdownload juga. Oke, kita akan lihat footage yang sudah saya bikin dan diterima oleh Shutterstock. Ini adalah salah satu footage yang saya bikin, footage cuci tangan. Oke, coba saya perbesar. Durasinya 38 menit. Detik. Nggak sampai 1 menit, maaf. Waktu itu saat pembuatan footage ini saat pandemi gelombang pertama. Jadi saya berpikir bahwa footage semacam ini pasti laku. Dan alhamdulillah memang ada yang download. Footage kedua adalah footage bikin sambal. Footage ini saya rekam waktu saya ke warung langganan beli sayur. Oke, saya besarin dulu. Jadi durasinya 9 detik dan ini pun terdownload. Dari segi harga, umumnya harga footage itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan foto. Ini adalah footage pertama saya yang terdownload, dihargai sebesar $12.30, sedangkan foto pertama kali saya terdownload hanya dihargai 25 sen. Ini saya buat saat di ruang tunggu bandara. Jadi dibandingkan stok foto, jumlah stok footage itu masih terbilang kecil ya teman-teman. Kesempatan untuk submit stok footage itu masih terbuka lebar. Dan akhir-akhir ini pun saya perhatikan untuk kurasi lebih banyak footage saya yang di-approve apabila dibandingkan dengan jumlah foto yang di-approve. Jadi teman-teman bisa mencoba membuat footage lalu mensubmit juga atau menguploadnya. Hal ini bisa jadi alternatif pilihan untuk meningkatkan earning. Lalu syarat apa saja sebuah footage bisa diterima di Shutterstock? Di sini durasinya antara
5 sampai 60 detik dan nggak lebih dari 4 GB ukurannya. Format yang dipakai bisa MOV ataupun MP4, MP4. Frame rate-nya ada 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 47,95, 47,96, 48, 50, 59,94 dan 60. Sedangkan resolusi 4K ini lebih disukai dibandingkan FHD. Tapi bila teman-teman hanya bisa bikin resolusi FHD, ya dicoba FHD aja. Untuk codec biasanya pakai H264 ini, biasanya saya pakai ini. Untuk ProRes ini kamera saya nggak mampu. Audio biasanya saya matiin. Dan footage itu nggak goyang, dan saat syuting fokusnya itu nggak lari. Biasanya kalau fokusnya lari di tengah syuting itu reject. Selain itu yang sering reject itu noise, karena saya pakai mirrorless, jadi kalau cahayanya kurang akan timbul noise, dan rejectnya itu seringkali karena noise. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan untuk melihat video saya kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, ataupun share bila teman-teman anggap video ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ketik pada kolom komentar di bawah. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.